Setiap hari, tanpa kita sadari, pada kehidupan kita saat ini, kita tidak lepas dari smartphone. Mulai dari pagi hari, kita yang dibangunkan dengan alarm yang ada di smartphone, berangkat ke sekolah atau kampus pakai ojek online, belajar di kampus dengan media online, nyari referensi di internet, ngirim tugas juga gak harus dalam media cetak, melainkan cukup dengan soft file. Habis itu, kalau lagi gak belajar juga pakai smartphone buat nonton YouTube, main game, dan bahkan sekarang ini, smartphone juga digunakan sebagai media untuk bekerja dan menunjang kegiatan ekonomi seperti belanja online. Kehidupan kita di berbagai aspek yang tidak lepas dari teknologi komunikasi yang satu ini. Tentunya, berbeda dengan kehidupan di masa sebelum adanya smartphone dan internet. Bagaimana bisa orang di masa sebelumnya itu bisa hidup normal tanpa semua kemudahan yang kita temui saat ini? Ya, hal ini disebabkan karena adanya perubahan sosial. Apa sih perubahan sosial itu? Jadi, perubahan sosial adalah pergeseran yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang akan mempengaruhi dan menghasilkan sistem sosial seperti nilai, norma, sikap, dan pola perilaku yang baru di antara kelompok-kelompok masyarakat. Nama aku Fadila Rizky Syarofa dari Angkatan 2022. Aldira, Angkatan 2022. Salam dengan Dani. teman-teman, sekarang aku lagi ada di depan FIS mau wawancarai salah satu dari mahasiswa FIS. Halo Kak, boleh kenalan dengan siapa? Aldira, Angkatan 2022. 2022. Oke. Mau tanya dong Kak, kakak ini megang handphone itu dari kelas berapa, dari umur berapa? 1 SD. Dari SD. Kakak ini main handphone itu dari teknologi ini dari tahun berapa sih kalau boleh tahu? Kalau tahunnya aku nggak ingat persis, tapi yang jelas mulai dari SD. Iya, SD. SD itu udah mulai main handphone ya? Ya, Kalau boleh tahu, Kak Dani ini memakai handphone itu dari tahun berapa ya? dari tahun 2015. 2015 ya. Menurut kakak ini HP itu penting nggak sih? Penting sih sekarang buat komunikasi dan segala informasi. Menurut kakak ini biasanya itu main handphone itu biasanya per hari itu berapa jam Kak? Tergantung ya, kalau misalnya lagi nggak ngapa-ngapain terus main handphone seharian bisa kayaknya. Kira-kira kakak bisa HP-an itu berapa jam dalam sehari? Mungkin sekitar 7 jam atau 8 jam. 7 jam, 8 jam. Main handphone itu berapa jam sehari? Sampai malam, sampai mau tidur. Sampai mau tidur. Berapa jam kira-kira? Berapa tuh? 12. 12 jam. Nah, bisa kita lihat kan kalau teknologi komunikasi saat ini itu sudah tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Dan bahkan bisa dikatakan kita tidak bisa hidup atau kehidupan kita akan sangat terganggu di berbagai aspek kehidupan jika tidak ada smartphone dan internet. Setelah melihat apa yang teknologi komunikasi saat ini lakukan ke kita, lalu bagaimana dengan teknologi komunikasi pada masa sebelumnya mempengaruhi kehidupan masyarakat? Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya ada di depan Fakultas Ilmu Sosial nih. Mau wawancara Bapak dengan Bapak siapa? Zainal. Bapak Zainal. Sri. Pak Basri. Kalau boleh tahu Pak Basri ini menggunakan Android nggak Pak? Android. Menggunakan handphone ya. Bapak ini menggunakan dari kapan? Kalau boleh tahu? Sudah tahun 2015 kalau nggak salah. Sekitar tahun 2015-an lah. Selain buat kerja itu Bapak biasanya menggunakan handphone buat apa Pak? Kalau handphone sih biasanya kalau di rumah ya apa ya, nonton YouTube itu biasanya Mas. Ya untuk hubungan kerja. Hubungan Untuk grup-grup alumni sekolah juga. Buat komunikasi Pak ya ini. Dulunya Enggak. mulai menggunakan handphone tahun 2005. 2005 itu mulai Baru handphone menggunakan handphone yang masih manual masih. dari SMS Pak ya. Iya. Sama panggilan itu tanpa panggilan suara belum ada. Oh.
dulu itu Bapak itu masih menemukan yang pos kayak kantor pos, wartel gitu Bapak masih menemukan ya? Masih mas, masih, tapi kan dulu komunikasinya kan jarang mas. Sekarang kan udah enak. Kalau dulu kan kalau ke wartel juga harus menitan bayar berapa gitu. Kalau sekarang kan enak sudah, kalau teknologi kayak gitu kan sudah lumayan enak gitu. Kalau dulu zaman muda ya, kalau hubungan terutama kalau temen apa ya dulu kan pakai surat. Pakai surat menyurat ya? Surat menyurat. Berarti masih ngoleksi perangko-perangko gitu Pak? Dulunya, tapi sekarang enggak. Oh sudah nggak, soalnya sudah pakai handphone Sudah Pak. ada agak modern lagi Iya. dan apa. Kalau nggak sampai berjalan dekat ya kita langsung aja nyamperin itu tanpa surat. Kecuali yang jauh pakai surat. Kalau dulu itu ngapain sih Pak kalau nggak ada HP itu Pak? Dulu sih kan masih belum ada internet, itu kan ya paling apa ya mas, kesibukan lainnya ya sebelum ya nonton TV aja. Kalau nonton TV aja, sekarang kan udah banyak apa aplikasi kayak YouTube, jadi ya seringnya nonton YouTube daripada nonton TV. Nah, dari tayangan tadi bisa kita ketahui jika di masa sebelum teknologi komunikasi seperti sekarang, masyarakat tidak tergantung pada teknologi komunikasi, melainkan hanya terbantu dalam melakukan aktivitas. Dan teknologi komunikasi pada saat itu hanya terbatas sebagai alat komunikasi saja, tidak seperti sekarang yang multifungsi. Pada masa itu semuanya masih berjalan secara konvensional dan tidak secepat sekarang, seperti komunikasi dengan surat, wartel, dan sumber informasi yang masih terbatas. Pada media cetak seperti koran dan buku atau televisi, serta hiburan anak-anak, pada masa itu pun masih tradisional, seperti peta umpet, berbeda dengan sekarang yang didominasi oleh game. Nah, terbukti dari survei yang kami lakukan, di sekitar wilayah Universitas Negeri Malang, terdapat 55,3% responden yang mulai memakai smartphone sejak umur 11-15 tahun. Dan ada yang menjawab 6-9 tahun sebanyak 29,8%. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat ini, sejak usia remaja hingga anak-anak sudah membutuhkan teknologi komunikasi. Dari survei tadi juga menunjukkan kecenderungan responden dalam menggunakan smartphone sekitar 29,8% menjawab menggunakan smartphone lebih dari 9 jam, bahkan 23,4% yang menyatakan menggunakan smartphone setiap saat. Dari responden itu juga, terdapat 57,4% responden yang menyatakan menggunakan smartphone untuk kegiatan pembelajaran dalam skala sering. Bahkan, sekitar 25,5% menyatakan dalam skala selalu. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan pada saat ini tidak bisa lepas dari teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi tidak hanya menjadi alat untuk berkomunikasi, namun sekarang telah memiliki lebih banyak fungsi yang dibutuhkan di berbagai bidang. Dengan adanya ketergantungan pada teknologi komunikasi ini untuk melakukan berbagai hal, tentunya di balik keuntungan yang kita dapat berupa kemudahan dan juga kelancaran, serta jangkauan yang lebih luas dalam kehidupan, teknologi komunikasi ini memiliki sisi negatif seperti budaya dari luar yang mungkin tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat akan lebih mudah masuk dan dapat menyebabkan degradasi moral. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bisa beradaptasi dan berinovasi terhadap era digital. Karena kedepannya, kehidupan tidak akan lepas dari digitalisasi dan serba online yang membuat kehidupan berlangsung cepat di berbagai aspek. Namun, tentunya kita juga harus selalu bijak dalam menguasai teknologi komunikasi ini. Dan yang terpenting, senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta rasa cinta tanah air, sehingga meski kehidupan telah mendunia dan tanpa batas, kita tidak mudah terpengaruh budaya luar.